Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya Mariana SPDI yang akan mengajarkan kalian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita, hendaklah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepemahaman. Anak-anak, hari ini pelajaran kita mengenai mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita mengetahui terdahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, mengenal nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Yang ketiga, menyebutkan 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Dan yang terakhir, terbiasa berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian tahu siapa itu malaikat? Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat ini diciptakan dari cahaya atau yang biasa disebut malaikat diciptakan dari an-nur. Malaikat ini selalu taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak tahu berapakah jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Lalu, apa saja tugas-tugasnya? Dengarin nak ya. Ini ibu akan menjelaskan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Mikail ini adalah tugasnya mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya apa? Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala di akhir zaman nanti. Apabila Allah memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, berarti menunjukkan hari kiamat akan terjadi. Yang keempat adalah malaikat Israel. Ini adalah malaikat yang paling kita takuti nak. Karena tugas malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa. Apakah kalian sanggup untuk dicabut nyawanya sekarang? Ya, tentu kalian belum sanggup ataupun belum siap untuk dicabut nyawanya sekarang. Karena kita masih belum sempurna ataupun belum banyak melakukan hal-hal yang baik kepada sesama makhluk hidup ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah. Yang kelima adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini adalah tugasnya menanyai mayat di dalam kubur. Yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya sama, menanyai mayat di dalam kubur serta menyiksa mayat di dalam kubur. Mohon maaf tadi ya. Tugas malaikat mungkar dan nakir adalah menanyai mayat di dalam kubur serta menyiksa mayat di dalam kubur apabila tidak dapat menjawab dari apa-apa yang diberikan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Manabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka,
apa kita pun, kalau kita kuat ibadah kita, dan insya Allah semoga anak-anak kita serta kita semua ibu ketika ditanyai malaikat mungkar dan nakir dapat lancar menjawabnya. Amin. Kemudian yang ketujuh dan delapan ini adalah malaikat yang selalu ada bersama kita, yaitu Raqib dan Atid. Kalau Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik manusia. Sedangkan Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Apakah kalian sanggup anak-anak untuk menemui malaikat Malik? Tentu kalian tidak sanggup kan? Karena jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah tugasnya menjaga pintu surga. Semoga kita semua di dalam kelas ini sama-sama memasuki ke dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, tadi ibu mengatakan bahwa malaikat itu tidak pernah membangkang apa yang dia perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu selalu taat kepada Allah. Ia selalu patuh, tidak seperti manusia yang selalu membangkang dari segala perintah-perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur karena malaikat itu tidak seperti manusia. Yang terakhir, tugasnya terus-menerus tanpa lelah. Dia tidak pernah mengeluh dengan apa yang ia kerjakan dari apa tugas-tugasnya. Seperti malaikat Israel, tugasnya apa tadi? Ya, mencabut nyawa. Malaikat Israel tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa pekerjaannya itu menjadi suatu beban bagi mereka. Karena malaikat bertugas dengan menjalankan tugasnya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, malaikat itu dekat dengan kita. Ya, malaikat itu ada seperti malaikat Raqib dan Atid selalu ada dekat kita. Karena tugasnya adalah mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Yang Raqib dan Atid itu tidak bisa kita lihat, tetapi selalu ada bersama kita untuk menjalankan tugasnya, yaitu mencatat amal baik dan buruk kita. Maka dari itu, hendaklah ayolah anak-anak semua, selalu kita berbuat baik agar kita dicatat pahala oleh malaikat Raqib. Kemudian, sikap yang baik untuk menunjukkan iman kepada malaikat. Yang pertama adalah selalulah kita menghormati orang tua. Orang tua kita di rumah, orang tua ketika kalian di sekolah. Siapa orang tua kalian di sekolah? Ya, guru-guru kalian. Hendaklah kalian menghormati guru-guru kalian karena guru-guru kalian adalah seperti orang tua kalian di rumah. Yang kedua, hendaklah kita selalu rajin beribadah agar kita dicatat amal baik kita oleh malaikat Raqib. Yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengeluh atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, yuk mari kita mengingat nama-nama Allah, malaikat dan tugas-tugasnya ya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga? Ya, benar. Malaikat yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Yang kedua,
Malaikat siapa yang mencatat amal baik kita? Ya, benar. Malaikat yang mencatat amal baik kita adalah malaikat roh. Terakhir, siapa malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu? Ya, malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat. Yang kedua, kita wajib mengenal 10 malaikat Allah dan tugasnya dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel, sampailah ke malaikat Ridwan. Yang terakhir, ayo berbuat baik agar kita dicatat amal kebaikannya oleh malaikat Raqib. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kalian semua. Ila liqa, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.